bedakan antara pembeli dengan penjual ya. Kalau pembeli memanfaatkan diskon yang ada, silahkan. Tapi kalau penjual memberi diskon, nah seperti ini jelas ada unsur dukungan dan itu nggak boleh. Open Mic ANB. Ustadz, kita sekarang lagi di akhir tahun Masehi Ustadz, dan biasanya ada 2 event penting kalau di akhir tahun itu, Natal dan Tahun Baru. Dan di 2 event ini biasanya banyak sekali diskon-diskon yang ditawarkan ya khusus gitu di momen Natal dan Tahun Baru. Pertanyaannya Ustadz, kita sebagai buyer boleh nggak memang sengaja itu dari mungkin tengah tahun dan yang lain, besok aja lah belinya kalau pas akhir tahun, atau dengan sengaja memang memanfaatkan diskon-diskon yang dihadirkan di akhir tahun ini? Kita boleh nggak Ustadz beli barang ataupun cari diskonan di Nataru ini? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mungkin ada 3 hal yang perlu kita bedakan ya berkaitan dengan masalah perayaan non-muslim. Pertama, ikut terlibat dalam perayaan itu. Yang kedua, mendukung perayaan itu. Yang ketiga, bermuamalah dengan non-muslim di waktu perayaan itu. Ini 3 hal yang berbeda. Yang pertama, ikut terlibat dalam perayaan itu. Jelas nggak boleh. Sehingga misalnya kita datang di tempat ibadah mereka lalu ikut merayakan, ini jelas nggak boleh. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memberikan larangan keras ya. Iyyakum wa iyadal musyrikin fa inna sakhatallahi tanzilu alaihim. Hati-hati kalian jangan sampai bergabung dalam hari raya orang musyrik, ikut bergabung dalam perayaan orang musyrik, karena murka Allah sedang turun kepada mereka. Sehingga kalau kita ada di tengah mereka, maka bisa jadi kita juga turut terkena murka. Kemudian yang kedua, membantu perayaan non muslim. Misalnya ikut menjadi supplier kebutuhan perayaan mereka atau membantu kegiatan mereka. Nah seperti ini juga nggak boleh, karena kita dilarang untuk membantu perayaan atau membantu kemaksiatan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong-menolong dalam praktek dosa dan tindakan melampaui batas. Sehingga kita tidak membantu meskipun kita tidak menghalangi, karena di negara ini ada beberapa agama yang diakui sehingga mereka diizinkan untuk melaksanakan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kemudian yang ketiga, bermuamalah di hari atau di waktu perayaan mereka. Nah, bagian ketiga inilah yang mungkin masuk pada ranah kajian yang sedang tadi disampaikan dalam pertanyaan. Jadi boleh nggak sih kita secara sengaja misalnya ngejar diskon Natal atau diskon Tahun Baru? Karena tentu orang ketika pertimbangan masalah ekonomi, dia akan mengambil mana yang paling murah. Ada sebuah riwayat ya, yang disebutkan oleh Al-Khalal, bahwa beliau menukil riwayat dari Muhanna. Muhanna ini muridnya Imam Ahmad. Bahwa Muhanna yang aslinya berasal dari Syam, tapi beliau belajar kepada Imam Ahmad di Baghdad. Muhanna ini pernah bertanya kepada Imam Ahmad, di daerahnya itu ada perayaan Nasrani, namanya Turyanur atau Dir Ayub. Nah dalam perayaan itu ada bazar yang digelar dan di situ ramai orang jualan-jualan, baik aneka binatang, kemudian aneka makanan. Nah Muhanna tanya, boleh nggak kaum muslimin ikut dalam kegiatan itu? Lalu jawab Imam Ahmad, selama dia tidak masuk ke kanisa, ke gerejanya, dia tidak masuk ke tempat ibadahnya, nggak ada masalah. Sebatas dia berdagang di pasarnya. Dan kesimpulan Imam Ahmad ini berdasar pada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, sampai diberi judul bab oleh Imam Bukhari, bab aswaqul jahiliyah alladzi tabaya'a fihi muslimun. Bab pasar-pasar jahiliyah yang di situ kaum muslimin bertransaksi di pasar jahiliyah itu. Lalu beliau membawakan riwayat Ibnu Abbas bahwa dulu di masa jahiliyah itu ada beberapa pasar, ada pasar Ukad, ada pasar Majinnah, di mana ahlul jahiliyah mereka bertransaksi di situ. Nah, falamma ja'al Islam ta'atsamu, ketika Islam itu datang, maka para sahabat merasa dagang di situ dosa, tidak boleh. Sampai kemudian Allah Ta'ala turunkan firman-Nya, la junaha alaikum an tabtaghu fadlan min rabbikum.
Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia dari Rabb kalian, maksudnya adalah mencari rizki. Dan ini kaitannya dengan kegiatan haji. Karena sebelum haji itu pasar-pasar tadi, pasar Ukad, pasar Madinah itu digelar. Sahabat yang berasal dari Madinah, yang dulunya Mekah ya, lalu mereka hijrah ke Madinah, mereka akan tahu sejarah itu. Nah saat mereka mau haji ke Mekah, mereka teringat dulu di sini dipakai pasar jahiliyah. Apa kita mau ikut-ikutan orang masa silam, orang jahiliyah? Kemudian Allah menurunkan ayat yang tadi menegaskan nggak ada dosa. Nah dari sini kemudian disimpulkan berarti bermuamalah dengan non muslim, misalnya karena mereka mengadakan bazar atau apa, lalu kita datang ke situ di hari raya mereka, hukumnya tidak masalah, hukumnya diperbolehkan. Oleh karena itu semisal dengan ini adalah ketika ada orang yang memanfaatkan diskon Natal, diskon tahun baru di masa Natal dan tahun baru, insya Allah tidak masalah. Baik Ustaz, karena tadi kan disebut riwayat ya, ada kaum muslimin yang jualan di pasar-pasarnya mereka juga gitu ya. Apakah artinya ketika pedagang muslim ini memberikan diskon di saat Nataru itu juga dibolehkan, sebagaimana kalau nanti ada kaum muslimin bersatu sebagai pembeli, atau itu terlarang karena dianggap meramaikan ataupun mendukung? Dan bagaimana kalau misalkan dia pedagang nggak ngasih diskon, ya emang jualan kayak biasa aja, cuman karena memang tetangganya ada non muslim ya belanja di situ, atau mungkin dia di kampung-kampung yang memang banyak sekali non muslim, dan kecenderungannya kan ketika menyambut Natal tahun baru itu mereka belanja gitu, beli beras, beli tepung dan yang lain-lain kebutuhan mereka, tapi dengan harga normal, itu boleh nggak dijual ke mereka? Apakah itu juga bermasalah? Jadi mungkin ada 2 poin Ustaz kalau sebagai pedagang itu. Ya, kembali kepada tadinya. Jadi bermuamalah dengan non-muslim perlu dibedakan dengan mendukung kegiatan keagamaan non-muslim. Kalau sebatas bermuamalah dengan non-muslim, di waktu kapanpun boleh. Mau di hari raya mereka, di luar hari raya mereka, sah-sah saja. Meskipun bisa jadi hasil muamalah itu dipakai untuk perayaan mereka. Sehingga kita punya toko kelontong, jualan telur, sembako, dan seterusnya. Dia beli telur saat menjelang perayaan mereka, ya sah-sah saja, silakan. Walaupun nanti ini akan dipakai makanan mereka di masa-masa perayaan itu, muslim tidak bertanggung jawab dengan itu. Lain halnya ketika ada kesengajaan untuk mendukung, misalnya dalam rangka memeriahkan perayaan ini, perayaan itu, dan itu perayaan non muslim. Dalam rangka memeriahkan itu, maka kami turut memberi diskon misalnya. Kemudian dipajang aneka ornamen-ornamen perayaan non-muslim. Nah kalau seperti itu mendukung atau membantu memeriahkan. Nah ini yang nggak boleh. Maka bedakan antara pembeli dengan penjual ya. Kalau pembeli memanfaatkan diskon yang ada, silahkan. Tapi kalau penjual memberi diskon, ini kan berarti dia siap untuk menaruh kerugian, siap untuk mengurangi keuntungan dalam rangka memeriahkan momen. Nah seperti ini jelas ada unsur dukungan dan itu nggak boleh. Baik Ustaz, kalau nggak ada niat sama sekali Ustaz, memang murni pedagang ini memanfaatkan momen, karena trafficnya itu ya lumayan nih akhir tahun dan seterusnya, sekalian niatnya cuci gudang dan seterusnya, tapi nggak ada terbetik sama sekali buat mendukung 2 acara besar di akhir tahun, itu apakah tetap berdosa atau ada uzur nih, yang penting niatnya nggak ada deh niat-niat ke sana gitu, atau gimana Ustaz? Ya kalau bisa dipastikan nggak ada niat di situ, mungkin dia perlu berpikir bahwa perbuatannya ini bisa nggak terhitung mendukung. Kalau dia simpulkan ini terhitung mendukung, ya jangan dilakukan, agar muslim tidak tertuduh mendukung kemaksiatan. Sehingga kalau tahu ini mendukung, ya tahan diri, jangan sampai kita secara sengaja mendukung kemaksiatan. Berarti intinya jujur dengan diri sendiri Ustaz. Betul.